Nah, tadi saya membaca beberapa komentar dari teman-teman tadi, ternyata sebagian besar terwakili, yaitu ada tadi rumit, kemudian ribet, kemudian pusing gitu ya. Walaupun ada tadi Coach Sandy bilangnya untuk menghitung fulus gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya banyak orang yang menghitung fulus secara manual aja, tanpa finance. Oke ya. Nah, tadi seperti yang Mbak Dian sampaikan, bahwa hari ini saya akan mencoba memilih atau memberikan sebagai hadiah puasa pertama ya. Ini ngabuburit pertama, hadiahnya adalah 2 buku nanti dikirimkan bagi peserta yang terpilih. Mungkin bisa jadi teraktif atau nanti yang memberikan pertanyaan yang paling menarik gitu. Nanti saya serahkan kepada Mbak Dian, kepada Coach Anthony untuk memilihnya. Ya. Yes, thank you Pak Martoyo. Ini benar-benar puasa membawa berkah ya Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Nah, di sini apa yang ada di pikiran kita terkait dengan finance? Ya, tadi mungkin survei yang hanya sekitar 30 orang, 20 orang mewakili, tapi bahwa kebanyakan memang finance itu identik dengan kata-kata ribet, pusing, dan pokoknya membosankan. Nah, memang sebagian besar dari feedback atau survei ketika saya memberikan pelatihan finance adalah hal yang sama. Bahkan saya dulu nih, saya ini adalah orang yang pada saat SMA cukup tanda kutip tidak suka dengan finance. Makanya saya dulu cita-citanya adalah menjadi tukang insinyur ya. Kemudian sekolah di fisika A1 gitu ya, sempat ikut seleksi TOEFL, tim Olimpiade Fisika. Ternyata pas kuliah jurusannya berbeda, yaitu ambil ekonomi. Dan diterimanya saat itu ekonomi, which is itu adalah pilihan kedua saya gitu ya. Nah, pada saat itu pusing lah pada saat awal. Kemudian ini debit kredit, kemudian ini untuk apa sih segala macam gitu ya. Dan ternyata ketika menikmati 1 semester, ternyata saya jatuh cinta. Nah, namun memang buat sebagian orang finance itu terkesan sulit. Tapi Bapak Ibu, saya pastikan ya, kenapa sulit? Karena dia belum paham aja. Kalau dia sudah paham, saya yakin gampang. Seperti saya dulu fisika, kemudian saya belajar accounting gitu ya. Oh, setelah dapat polanya ya seperti itu aja gitu. Logik sekali, matematis sekali. Jadi orang non finance pun welcome, kita coba nanti 1,5 jam ke depan kita akan belajar terkait dengan finance. Jadi saya pengen merubah nanti mindset dari Bapak Ibu, ternyata belajar finance itu tidak serumit yang dipikirkan. Kedua, bahwa sangat penting kita untuk belajar finance. Ya, setuju ya? Setuju. Yang setuju, jempolnya tolong diangkat. Oh, setuju banget Pak, karena ada katanya yang komentar, iya perlu banget belajar finance supaya bisa tetap dalam kondisi C19 ini bisa belanja online. Oke, nah sekarang kenapa sih kita harus belajar finance? Ya, saya sendiri belajar 4 tahun di S1, kemudian nggak cukup belajar di S2 Corporate Finance di S2 di UI juga. Tapi kenapa kita perlu belajar? Nah, pertanyaan itu. Coba Bapak Ibu yang pengen menambahkan komen yang baru join, silahkan. Kenapa kita perlu belajar finance? Nah, di sini saya mencoba, kebetulan tadi diceritakan ke Mbak Dian bahwa background saya adalah cukup lengkap dalam artian adalah pernah di finance, pernah di HR, pernah di supply chain. Jadi saya mencoba untuk memberikan insight ataupun sharing pengalaman bahwa ternyata finance itu perlu sekali dimanapun posisi kita berada. Ya, jadi di sini mengapa perlu finance? Di sini saya singkat duit. Ya, kalau duit semua orang senang ya. D-nya adalah di semua posisi yang berhubungan dengan keuangan gitu. Karena apa? Karena di posisi apapun, maka kita ini jadi business person. Betul nggak? Ini teman-teman banyak yang dari HR practitioner. Apakah core purpose dari HR itu kalau ditanya apa?
banyak yang mengatakan bahwa oh rekrutmen, maintain orang dari recruiting sampai hiring sampai retiring gitu ya. Padahal itu adalah tool-nya aja, how-nya. Padahal what-nya itu adalah as business person. Apa yang dikatakan business person? Bahwa business person itu adalah kita harus aware terhadap performa perusahaan, kinerja perusahaan. Karena kalau kita pengen tahu kinerja perusahaan dilihat dari apa? Ya satu-satunya yang paling proven adalah ketika kita bicara bisnis ya, bukan lembaga sosial, adalah indikator dari finance itu sendiri. Oke, jadi di semua posisi apapun, seperti saya ketika saya di finance, di HR, kemudian di supply chain, all about money sebenarnya. Kalau pada saat di finance adalah bicara how to make it uang itu efisien, kita alokasikan, kita belanjakan dan returnnya yang paling terbaik. Tapi ketika kita bicara di HR adalah bagaimana kita mengelola sumber daya dengan yang paling efisien dan paling efektif juga. Ujung-ujungnya adalah bicara mengenai performa perusahaan. Ketika di supply chain, bicara hal yang sama, yaitu untuk performa perusahaan, tapi di sisi dari inventory, dari sisi distribution, dari sisi ekspor-impor, dari sisi procurement, dan lain-lain. Jadi, semua posisi butuh kita finance sebagai business person. Tanpa finance literacy, maka sangat sulit seseorang untuk bisa jadi business person. Kemudian, U-nya adalah untuk bisa berkomunikasi yang asyik dan nyambung dengan orang finance, ya kita harus belajar finance. Seperti tadi yang Mbak Dian sampaikan, bahwa banyak sekali friksi ataupun tanda kutip ini debat yang kadang-kadang seru, orang finance sama non-finance. Coba Bapak Ibu, biasanya yang sering terjadi diskusi yang amat hebat dan kadang terbawa personal apa nih? Departemen apa? Finance dengan apa nih biasanya? Yang biasanya gimana Pak? Yang biasanya after sales sama marketing. Oke. Betul. Itu dia. After sales, Marketing, service, smart, itu ya, training juga butuh. Seperti kita lihat film Tom and Jerry. Jadi masing-masing mengatakan bahwa lu gila banget sih, gini aja lu nggak approve. Itu orang sales marketing bisa mengatakan gitu, lu nggak suka sama gue, kok ini aja nggak di approve. Kemudian orang finance, lu gila banget ya, gini aja nggak bisa ngitung, gitu. Nah, satunya bilang gila, lu nggak bisa ngitung, satunya bilang lu gini aja nggak approve. Ya udahlah, kalau lu nggak suka, gue nggak akan ngobrol lagi deh. Nah, ternyata kalau kebetulan saya pernah ada di posisi yang berlawanan dengan finance, pernah di finance, HR, dan supply chain, maka ternyata sebenarnya bahasanya itu gampang sekali. Ketika dari sisi finance itu masuk logiknya, kita bisa display, kita bisa hitung semua cost impact-nya, maka everything is okay. Nah, ini yang tidak dipahami. Sehingga main otot-ototan aja gitu. Kemudian I-nya adalah sebenarnya finance itulah indikator kesehatan dan growth-nya sebuah perusahaan. Ya. Kalau perusahaan itu sehat, pasti indikator finance-nya sehat. Jadi kita tidak harus masuk ke sebuah perusahaan itu untuk cukup bisa mengatakan bahwa perusahaan ini sehat, gitu, Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita kalau ke rumah sakit, kita medical check up. Dari medical check up report itu nggak usah ketemu orangnya langsung, kita bisa mengatakan bahwa oh kamu ini sehat nih, kamu kayaknya kolesterolnya perlu hati-hati. Ini kayaknya ada indikator serangan jantung atau apa-apa dan harus hati-hati. Jadi persis seperti finance juga seperti itu. Nah, ini penting buat Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk menganalisis saham atau kemudian mau invest di perusahaan lainnya atau minimal buat perusahaan kita sendiri ya. Dan ini bisa juga dipakai di
laporan keluarga nih. Kita ini sebenarnya dalam kondisi bangkrut atau sebenarnya tidak ya? Atau kita kelihatannya looks okay, tapi ketika kita bedah sebenarnya kita ini sudah bangkrut gitu. Tadi saya coba baca ya, dapat share WA, ada profesional yang gajinya lumayan 80 juta sebulan, gara-gara COVID ini dirumahkan, baru 2 bulan di rumah sudah berantakan. Ternyata apa? Cicilannya dia, rumahnya 3 miliar, seharga 3 miliar, mobil mewah. Nah ini kalau nanti kita bisa belajar mengenai indikator finance, ini sebenarnya dia tidak sehat, cuman pura-pura sehat atau bergaya sehat gitu ya. Kemudian T-nya adalah kita bisa terhindar dari salah membaca laporan keuangan. Yang ini sering terjadi banyak investor yang mungkin kurang aware terhadap financial performance perusahaan. Jadi nanti kita akan coba lihat quick ya, mudah-mudahan waktunya cukup, menganalisis satu sampel laporan keuangan yang tahun lalu sempat heboh gitu ya. Apa itu? Tunggu slide selanjutnya. Nah, kira-kira sampai sini dulu bisa dimonitor dengan baik. Wes, aman sih. Aman ya? Aman. Oke. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan itu sebenarnya pada dasarnya hanya 5-nya aja. Nggak susah-susah amat gitu ya. Mungkin lebih sulit belajar HR kalau pengalaman saya ya. Pas di HR itu saya cukup lebih pening daripada saya belajar finance gitu. Nah, karena ilmunya banyak yang abu-abu. Dalam artian kalau finance accounting ya pasti. Nah, pastinya adalah ini. Yang pertama adalah apa itu neraca, ya, Bapak Ibu. Neraca ini adalah sebuah potret kondisi aset kita, kondisi liabilities kita atau hutang kita, kondisi modal kita. Benar-benar potret pada saat kita tanggal tersebut. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Ini adalah laporan satu periode. Bisa 1 bulan, kemudian 3 bulanan, bisa 6 bulanan, atau 1 tahun. Ya, kalau TBK itu biasanya 3 bulan wajib dia untuk melaporkan ke Bursa Efek dan lembaga yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah laporan kas. Nah, laporan kas ini benar-benar berkaitan dengan cash-nya kita. Cash yang kalau gampangnya yang ada di dompet kita ini loh. Ya. Yang ada di dompet kita ini cash-nya kita bisa monitor. Di dompet gue ini kok tiba-tiba ada uang 100 juta ya, dari mana gitu. Nemu di jalan, dapat warisan, atau dari ngisi training atau apa gitu, kerja. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan terkait dengan modalnya kita. Biasanya dilaporkan adalah rata-rata tahunan ya. Apakah perusahaan untung atau rugi? Kalau untung nanti akan menambah modal kita, kemudian kalau rugi yang lama-lama menggerus gitu ya. Nah, yang terakhir adalah catatan laporan keuangan. Ini adalah pada dasarnya laporan keuangan itu adalah 4 ini. Yang kelima ini adalah catatan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk laporan keuangan. Karena apa? Di sini justru informasi-informasi yang sangat material dan penting ada di sini. Ya, nanti kita ambil salah satu contoh laporan keuangan Garuda yang sempat heboh di 2018. Ya, ini saya berani mengambil contoh ini karena sudah ada di media mana aja, tinggal diklik langsung keluar semuanya itu. Nah, kemudian di sini kita kadang berasumsi bahwa semua director level biasanya atau sudah pasti paham laporan keuangan. Coba, Bapak Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira masih ada nggak sih direksi yang tak paham laporan keuangan? Monggo, welcome. Ada yang, kalau misalnya Anda mau komentar, Anda boleh langsung unmute, tapi terus habis itu di-mute lagi ya Bapak Ibu. Dengan pertanyaan Pak Martoyo di sini, ada nggak sih Anda sebagai direksi Anda, atau kalau enggak, paling nggak Anda lihat atasan Anda lah yang seorang direksi, tapi ternyata dia nggak
kayaknya nggak ngerti finance deh. Jabatannya sih tinggi, tapi nggak ngerti finance. Ada, banyak. Oke. Ada lagi yang mau komentar? Ada, cuma terkadang kan yang di direksi itu jalurnya bukan finance, Pak Martoyo. Jadi mungkin dari sales hingga dia dijadikan di kader untuk lari ke CO. Nah, ini mungkin bisa tidak ngerti tentang finance mungkin. Pak Yemin ya. Oke. Oke. Ya, jadi ini ada dari Pak Yuhedi banyak, Pak. Pak Abe bahkan HPP pun nggak tahu. Pak Henry Chandra cukup paham untung atau rugi. Kalau Pak Admiral Catra, Pak Catra, Menek BUMN bilang begitu, ada direksi BUMN nggak ngerti baca laporan keuangan, kata Pak Catra. Oke, thank you teman-teman dan Mbak Dian. Tadi yang terakhir dari Pak Catra ya? Iya, Pak Catra. Pak Catra, betul. Nih saya mau kulikan sedikit dari media nih. Kata Pak Erick Thohir masih 13 April, berarti sekitar seminggu yang lalu ya, mengatakan bahwa banyak direksi BUMN yang tak mengerti laporan keuangan. Ya. Kemudian ada bos BUMN yang tak mengerti laporan keuangan. Bahwa finance literacy menurut saya cukup fatal ketika posisi director level tidak tahu atau tidak mengerti laporan keuangan ya. Bukan mengerjakan ya. At least ketika di posisi direksi, menurut saya finance literacy itu adalah sebuah hal yang wajib. Karena apa? Karena indikator utama daripada seorang direksi itu adalah performance company, perusahaan. Dan performance company itu adalah most likely dimanapun berada, ya. Kalau itu namanya perusahaan, bukan lembaga sosial, pasti adalah kalau orang investor ataupun shareholder maunya apa sih? Cuan gue gimana nih? Bagus atau enggak nih? Gitu kan? Kemudian return on investment gue seberapa gede nih? Dan ketika perusahaannya besar, saya belum kebayang bagaimana kita meran sebuah BUMN ketika tidak paham laporan keuangan. Gitu. Pasti decision making-nya tidak komprehensif. Ya. Itu praduga saya pasti seperti itu. Karena itu menurut saya tidak harus bisa menyiapkan laporan keuangan debit kredit, itu biarkan accountant. Tapi setelah jadi laporan keuangan, dia harus bisa mengerti secara garis besar. Kira-kira posisi perusahaan saat ini seperti apa, dengan melihat tadi neraca, melihat financial cash flow-nya, melihat income statement-nya, rugi labanya, baru bisa memutuskan next mau kemana nih, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bahwa mudah-mudahan nanti yang disebut Pak Erick Thohir ini bukan satu di antara yang ikut training sekarang ini nih. Oke, sekarang saya mencoba mempermudah apa sih laporan keuangan sebenarnya. Bahwa laporan keuangan di sini tadi yang pertama adalah balance sheet ya. Namanya aja balance sheet, harus balance. Kalau tidak balance namanya imbalance sheet, tidak balance ya. Nah, balance sheet ini rumusnya gampang, yaitu yang biru ini, aset, itu adalah sama dengan liabilities plus equity. Gampangnya begini Bapak Ibu ya, ketika kita misalnya nih mau buka toko atau buka pabrik, ketika kita buka pabrik, maka pabrik, inventory, dan segala macam adalah asetnya. Untuk buka pabrik kan tidak harus semuanya uang sendiri, betul kan ya? Yang uang sendiri itu adalah masuk ke equity yang kuning tadi, kemudian kalau nggak cukup, kita bisa hutang. Hutang dari mana? Hutang dari teman, hutang dari mertua, hutang dari bank, hutang dari investor. Ya, itu larinya adalah kalau hutang ada liabilities. Tapi kalau investor memegang saham, ikut pegang saham, maka namanya masuknya di equities. Jadi sesederhana itu.
Kalau kita punya pabrik, mau bikin pabrik, bikin toko, maka dananya adalah dari liabilities atau dari modal sendiri. Kalau misalnya modal dengkul, ya, modal dengkul itu berarti equity-nya adalah 0. Hutangnya 100%. Jadi liability sama dengan aset sama dengan liabilities, itu ya. Tapi modal dengkul pun sebenarnya udah pakai modal itu ya. Udah ada modalnya loh Pak, itu dengkul. Mahal loh itu. Mahal. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan profit and loss. Profit and loss ini adalah laporan rugi laba yang terdiri cuma 2 item, yaitu income, total income, dan total expense. Ya. Yang warna ini ya, income. Jadi kalau kita mempunyai income, misalnya anggaplah kalau pabrik kayak tempat saya kebanyakan adalah jualan produk. Jadi most likely income-nya dari jualan produk. Tapi kalau misalnya ada orang yang jualan produk, kemudian dia juga punya aset, menyewakan aset, dapat rentalnya, kemudian ada bisnis yang lain, maka total income itu akan ditotal di situ, di kolom sini. Kemudian, semua expense yang terkait akan masuk ke kolom expense di sini. Ketika ada antara selisih antara income dan expense, maka larinya ke profit. Ya. Kalau income sama dengan expense, apa yang terjadi? Profitnya 0. Oke. Jadi, dalam konteks ini, maka yang warna hijau ini adalah profitnya atau loss-nya. Dalam konteks ini, di sini masih ada profit. Kemudian profit ini akhir tahun ditutup kan? Laporan buku itu namanya ada closing ya. Closing makanya ditutup. Ketika ditutup 31 Desember, maka atas income atau expenses, net income atau net loss itu akan lari ke equities. Jadi lari ke sini Bapak Ibu. Oke ya. Tolong diikutin grafik ini ya. Oke. Oh, Nah, oke. Jadi atas net profit atau net loss itu akan menambahkan di equity. Kalau misalnya profit maka menambah equity, kalau dia loss maka dia akan mengurangi equity-nya. Lama-lama equity-nya bisa 0 dan bisa bahkan negatif. Banyak loh perusahaan yang istilahnya capital deficiency. Sampai modal dengkulnya pun pinjam dengkul orang lain gitu. Ya. Nah, kemudian dari balance sheet kemudian profit and loss ini ketika perusahaannya sehat kemudian dapat uang, maka lari ke cash flow di sini nih. Cash flow itu terdiri dari 3, yaitu operating, investing, sama financing. Dari operation, yaitu yang sehat, yang biasa, kemudian dari investasi, kemudian dari financing. Financing bisa jadi kita hutang atau nerbitin bond dan segala macam. Sama-sama dapat uang, tetapi uangnya ada yang memang produksi dari internal perusahaan yang sehat, atau dari hutang, ya kan? Kita sama-sama bisa punya 100 miliar, tapi satunya adalah dari produksi, dari profit perusahaan, satunya operation, satunya adalah dari hutang. Oke. Nah, sebenarnya rumusnya adalah ini aja nih. Liability ditambah equity sama dengan aset. Udah, laporan keuangan ya, kalau bicara balance sheet, main-nya ada di sini sebenarnya. Kalau kita lihat tadi ya, dari balance sheet, kemudian profit and loss, cash flow, itu kan profit and loss pun ketika dia profit dilariin ke sini tadi, ke equity. Jadi gitu, rumusnya adalah yang merah ini yang liability adalah merah ini, ditambah dengan equity yang kuning ini, sama dengan aset yang biru. Jadi rumus matematis laporan keuangan atau finance itu adalah kayak gini nih counting-nya. Berarti kan cuma berapa kotak tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Main catur aja 8 kali 8, 64 kotak. Susahan main catur daripada ngomongin finance, betul nggak? Oke ya, lanjut. Sepertinya begitu ya. Nah, tadi saya lanjutkan neraca. Neraca di sini kenapa saya gambarkan kayak foto ya. Jadi betul-betul neraca itu adalah kondisi pada saat kita mau trade pada tanggal tersebut. Misalnya hari ini ada tanggal 24,
Jadi neracanya adalah per tanggal 24 hari ini nih. Kalau kita mau trade-nya besok, udah berubah lagi tuh. Jadi betul-betul on spot pada saat tanggal tersebut. Ya. Tapi kalau tadi financial statement yang profit and loss, itu satu periode. Yaitu 1 bulan berarti tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31, atau satu periode quarterly, atau satu periode semester, atau satu periode 1 tahun. Itu namanya profit and loss atau laba rugi tadi. Tapi kalau neraca hanya pada saat kita tanggal tersebut gitu. Hari ini sama besok beda. Tapi kalau laporan ke laba rugi hari ini dan besok dianggap sama karena apa? Masih di dalam 1 bulan yang sama, April. Biasanya kita kalau di perusahaan nggak pernah nih ngomongin laporan keuangan harian, nggak. Sangat hampir nggak ada itu. Kalau biasanya minimum banget adalah pada saat bulanan, pada saat closing. Baru pengen tahu, oke, laba bulan ini berapa sih? Gitu. Jadi itu ya. Nah, tadi dari rumus aset sama dengan liabilities plus owner equity tadi, saya pengen bedah dikit secara kotaknya. Bahwa ternyata aset itu ada 2, current asset atau fixed asset. Current asset itu kalau bahasa Indonesia adalah aset lancar, kemudian fixed asset, aset tetap. Aset lancar itu seperti apa nih Bapak Ibu ya? Udah ada yang sering mungkin ngobrolin tentang current asset, current liabilities gitu. Nah, ada yang masuk Mbak Dian? Oh iya, kalau Bu Ida ngomongnya aset lancar sama dengan mudah diuangkan. Oke. Ada pertanyaan sebenarnya Pak, tapi nanti mungkin ya. Oke, secara pengertian mainnya betul. Bahwa namanya lancar, yaitu benar-benar lancar untuk jadi cash, diuangkan. Tapi kalau kita bicara standar PSAK-nya, ataupun yang kita pakai untuk referensi, bahwa current asset itu adalah aset yang, ya, tanda kutip, less than 1 year akan bisa diputar. Gitu. Seperti apa? Kayak misalnya account payable, piutang. Saya punya tagihan misalnya ke Mbak Dian 1 bulan misalnya. Itu masuk aset lancar. Karena apa? 1 bulan lagi akan cair. Termasuk juga pokoknya yang selama di bawah 1 tahun maka dia masuk ke yang lancar. Dan aset yang paling lancar banget namanya apa coba? Sambil duduk aja kita bisa langsung menghabisin uang itu. Menghabisin bahasanya. Sambil kita buka e-commerce saja langsung hilang uang aset itu. Yaitu uang. Ya. Uang dalam sekian detik aja kita bisa langsung belanjakan apa hilang. Yes. Jadi kalau bicara aset paling lancar itu adalah uang gitu. Nah, fixed asset itu adalah berarti sebaliknya, dia adalah tetap dan lebih dari biasanya fixed asset itu dalam bentuk bisa bahan bangunan, rumah, mobil, kemudian mesin, kemudian pabrik, dan segala macamnya. Itu biasanya kita fixed asset. Jadi kalau kita bicara pengertian di sini aset itu sebenarnya apa sih? Yaitu penggunaan atas dana itu dibelanjakan untuk apa? Untuk beli aset di sini. Kalau misalnya tempat saya pabrik, maka saya akan beli pada saat beli pabrik, beli mesin, kemudian pada saat operation saya beli raw material, inventory, bahan baku, kemudian dan segala macamnya. Maka jadilah aset di sini nih. Kemudian source of funds, yaitu tadi kita mau beli itu pakai uang sendiri, equity, atau kita ngutang. Ngutang ada 2, yaitu utang lancar, current liabilities, atau long term liabilities. Utang yang jatuh tempo 1 tahun ke bawah, atau di atas 1 tahun, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita dapat utangan dari teman, 3 bulan lagi harus balikin ya, atau sebulan lagi harus balikin, lahirnya adalah di current liabilities. Tapi kalau temennya itu baik, ya udah, aku utangin nanti balikin 10 tahun lagi deh, nggak apa-apa, gitu kan? Berarti dia masuk ke long term liabilities, gitu. Cukup clear terkait dengan neraca, Bapak Ibu? Gimana, coba Bapak angkat Ibu? jempolnya. Yes. Angkat jempolnya yang merasa clear dengan neraca atau bingung?
Oh, clear kalau kata Pak Clear Ade. ya? Tapi Pak, mungkin Bapak mau menjawab pertanyaan dulu nggak Pak? Oke, Ya, boleh. biar sambil yang lainnya mungkin kalau mau menjawab, mau mengkomentari apa yang ditanyakan Pak Martoyo. Nah, ini dari Pak, bentar, saya naikkan dulu. Nah, Pak Henry Chandra, terkait aset dan liabilitas pada finance accounting, bisa Bapak menjelaskan konsep aset dan liabilitas dari Robert Kiyosaki nggak? Karena banyak orang yang salah memahami. Thanks. Coba ulangin Mbak pertanyaan Mbak, keputus dikit. Oh, terkait aset dan liabilitas pada finance accounting, bisa Bapak menjelaskan konsep aset dan liabilitas dari Robert Kiyosaki kah? Karena banyak orang yang salah paham. Jadi begini, kalau Robert Kiyosaki, kebetulan saya juga penggemar buku-bukunya ya. Dia adalah begini. Dalam konteks kita ya, karena kalau Robert Kiyosaki kan ke arah kita sebagai individu untuk how to maintain aset liabilities-nya kita. Jadi gini, aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Tapi kalau liabilities adalah sesuatu yang sebenarnya kita memiliki itu malah menjadi beban. Sama-sama kita punya rumah, ya. Saya punya rumah misalnya. Rumah itu saya tempatin sendiri saja, dan saya harus mengeluarkan iuran misalnya bulanan untuk komplek, untuk maintenance, untuk ngecat, untuk lain-lainnya gitu ya. Apalagi itu masih KPR, kita hutang juga segala macam gitu. Dan tidak menghasilkan apapun, bahkan ada potensi tadi rusak maintenance dan segala macam, maka itu walaupun namanya aset rumah, tapi dianggapnya adalah masih seperti liabilities. Tapi kalau kita punya aset rumah dan kita bisa sewakan dalam 1 tahun misalnya 100 juta gitu ya, banyak misalnya rumah di Pondok Indah atau di Kemang gitu, bahkan 1 bulan itu bisa 40 juta tuh. Nah, itu aset yang betul-betul aset. Aset yang menghasilkan, bisa menghidupi diri sendiri, bahkan menghidupi yang punya. Gitu ya, clear ya? Sama Clear ya, juga Pak? dengan mobil. Mobil itu ketika mobil yang kita pakai sendiri ini, tiap bulan dipakai sendiri, itu justru kita ngeluarin maintenance, ngeluarin penurunan harga, kemudian kerusakan dan segala macamnya. Mobilnya sendiri aset, tapi secara filosofi versinya Robert Kiyosaki adalah itu liabilities. Karena lama-lama itu turun tuh. Tapi kalau kita punya mobil, kemudian kita rentalkan, dan itu justru menghasilkan 1 bulan 10 juta, nah itu adalah aset yang betul-betul aset. Ya, mudah-mudahan clear ya. Rumah yang dikontrakan itu aset ya, Pak? Rumah yang dikontrakan adalah aset. Betul-betul aset. Oh, oke. Ini ada yang jadi bertanya berkaitan dengan itu. Kalau bagi hasil atas pinjaman modal yang dibayarkan per bulan, itu masuknya sebagai current liabilities atau bukan ya, Pak? Dari Pak Raditya. Sebenarnya kalau bagi hasil, dia masuknya ke arah equity sebenarnya. Karena ketika konsep bagi hasil, dia itu adalah part of owner dari bisnis tersebut. Ya. Oh, oke. Sehingga ketika ada laba, dia akan dapat dividen atau bagi hasil tadi, kalau bahasa yang lain adalah dividen, maka akan impact di equity itu. Tapi kalau dia hanya ngutangin, pokoknya rugi atau untung, lu harus bayar 10% misalnya bunga. Nah, itu larinya di liabilities. Oh, oke. Itu, Mbak Dia. Berarti tergantung juga ya, Pak ya. Nah, betul. Ada satu pertanyaan sebelum ini boleh ya, Pak? Dari Pak Catra, sering profit dan equity di LK hanya kamuflase. Kenapa ya, Pak? Di laporan keuangan. Sering profit dan equity di LK itu berarti laporan keuangan ya. Hanya kamuflase. Kenapa ya, Pak? Nah, memang gini. Karena manajemen itu, jadi saya menjawab dengan konsep dulu ya. Ya. Karena bisa jadi itu benar di tempat yang sebagian kecil, tapi secara konsep ilmunya begini. Bahwa karena manajemen itu mempunyai KPI based on performa perusahaan, dan performa perusahaan itu adalah terreflect di finance, angka-angka di finance, pasti manusiawi pengen kinerjanya bagus. Nah, bagaimana membuat kinerja bagus itu
biar nanti dapat apa? Dapat bonus, dapat tantim, dan dapat lain-lainnya, promosi. Nah, itu yang terjadi namanya conflict of interest, tanda kutip ya, atau MBO, management by objektifnya apa. Nah, itu adalah nature dari manajemen. Kemudian yang kedua adalah accountant itu punya namanya semacam standar, misalnya standar akuntansi keuangan misalnya ya. Nah, itu yang sudah diatur betul-betul oleh Ikatan Akuntan Indonesia tuh, ada kitab sucinya. Jadi, itu dari sisi pelaku sebagai akuntannya. Kemudian, tapi karena akuntan ini laporan keuangan disiapkan oleh anggota internal, ya biasanya nih, kalau saya finance manager, bos saya minta instruksi yang berbeda. Ya, itu kan challenge-nya luar biasa tuh. Pokoknya nggak, nih misalnya laporan kalau disesuai dengan laporan keuangan betulan, ada rugi. Gua nggak mau tahu gimana lu jadiin untung. Nah, itu banyak atau beberapa praktek yang karena tadi ya, karena dia punya KPI dan segala macam seperti itu. Namun, kalau perusahaan itu adalah TBK, maka diwajibkan diaudit oleh oleh external auditor. Saya dulu pernah di Ernst & Young, jadi tugasnya adalah memastikan laporan keuangan yang disiapkan oleh internal manajemen itu adalah reliable, terhindar dari kesalahan yang material, sehingga bisa disalahgunakan atau pembaca laporan keuangan jadi salah gitu. Jadi itu sepanjang semuanya diikuti, antara tadi keinginan MBO tadi ya, vested interest dari manajemen, kemudian ada konten internal, ada eksternal. Nah, sepanjang itu diikuti, sepertinya ruang untuk istilahnya kalau kita itu kayak makeup, kosmetik, financial statement kosmetik itu bisa di-reduce. Walaupun itu kadang bisa terjadi juga dengan ya tanda kutip kerjasama pihak-pihak yang terkait itu. Ya, itu. Oke, thank you Pak. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini saya mencoba melis nih ya. Langsung sebutin coba, ini kalau uang berarti dia lari kemana? Ke current asset. Kemudian kalau ini deposito larinya juga ke current asset. Kemudian inventory itu biasanya less than 1 year pasti kejual. Nature-nya current asset. Kemudian kalau mobil, ini mobilnya perusahaan misalnya, keren ya perusahaannya ya berarti. Fix. Ini mobilnya HR Excellent misalnya. Amin. Itu berarti masuknya ke fixed asset nih, nature-nya. Yes. Kemudian kalau pabrik, gudang atau ruko itu larinya juga ke fixed asset. Kemudian apa lagi nih? Ini ruko tadi. Kemudian piutang. Piutang itu adalah ketika kita jual belum dibayar jadi piutang, maka masuk ke current asset juga karena less than 1 year, ya kan? Kemudian debt. Kalau debt larinya ke sini nih, ke current liabilities atau long term, tergantung kontraknya. Di bawah 1 tahun harus dibayar atau di atas 1 tahun. Kemudian ini adalah saham. Bukti pemilikan saham. Larinya ke equities. Equity, tepat sekali. Jadi tadi. Pinter ini semua Pak. Jawabannya benar semua di chat. Thank you teman-teman. Sepertinya ya ini mudah ya. Jadi accounting itu memetakan ini aja nih. Makanya saya kadang kalau belajar accounting dulu sulit, susah kayaknya. Tuh jangan dibikin susah deh. Accounting yang ini aja nih, tinggal nempatin kayak gini aja nih, gitu. Oke Pak. Keren. Ya. Nah sekarang tadi ngomongin neraca, sekarang ngomongin laporan laba rugi. Yaitu terkait dengan periode tadi nih. Apakah revenue? Ini komponennya hanya ini aja ya. Nanti model laporan keuangannya setiap perusahaan bisa sesuai selera, tapi pada dasarnya groupingnya akan seperti ini aja. Yaitu akan ada revenue, tadi yang saya singgung di depan, kemudian ada expenses, all expenses, semua pengeluaran yang terjadi, kemudian
ini bisa dari cost of sales, tadi yang ada yang Bapak nyebutin adalah HPP tadi, harga pokok penjualan, atau kalau bahasa Inggrisnya COGS, itu larinya ke sini semua nih, cost of sales ini. Kemudian marketing related, kemudian general admin expenses. Jadi semua cost kan ini aja ya. Yang pertama cost of sales itu adalah orang yang jualan, marketing adalah orang yang membantu jualan dengan brand dan segala macamnya, kemudian general admin adalah orang di belakang layar yang tidak ketemu customer. Itu kan perlu cost juga, gaji, laptop, dan segala macamnya. Kemudian non-operating expenses itu adalah expenses atau income yang berasal bukan dari kegiatan yang sehari-hari atau normal. Bisa jadi dari interest. Kalau saya perusahaan manufacturing punya pabrik, saya dapat income banyak dari interest expenses, itu sebenarnya masuk non-operating, karena bukan dari operasi yang biasa. Kemudian, kalau tiba-tiba saya jualan fixed asset, untung misalnya 100 miliar, cash-nya langsung bagus, nah itu masuknya ke gain fixed asset disposal. Bahkan ketika kita seperti sekarang ini ya, forex yang tadinya sempat 13.500, 13.800, tiba-tiba jadi 16.000, 17.000, maka delta 3.000 itu masuk ke loss forex di sini. Nah, ya, ini masalah grouping. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca laporan keuangan, ya most likely seperti ini, walaupun nanti ada laporan keuangan, satu laporan keuangan itu 150 halaman. Jadi kayaknya serem, tapi intinya nanti kayak gini aja nih. Oke ya, ini contoh Bapak Ibu, saya pakai angka yang sangat sederhana. Ini neraca, seperti biasanya dalam laporan keuangan itu, untuk neraca selalu ada pembanding, yaitu tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Gitu. Nah ini yang tadi cash, yang current asset itu adalah cash, kemudian piutang, inventory masuk di sini, kemudian fixed asset dikurangi depresiasi, dan ketemu total aset semuanya. Kemudian yang masuk liabilities dan equity adalah ini nih, account payable, notes payable, accrual gitu ya. Nah, di sini saya pengen menjelaskan accrual itu apa. Accrual itu begini, Bapak Ibu. Di accounting itu, yang dipakai konsepnya adalah konsep accrual. Lawannya accrual adalah cash basis. Ya. Jadi cash basis itu misalnya begini. Saya beli barang hari ini, jualnya 1 bulan lagi, maka kalau pakai cash basis, cash saya belum keluar. Ya kan? Karena saya belum bayar, walaupun barang sudah diterima. Tapi kalau pakai accrual basis, maka walaupun bayarnya masih 1 bulan lagi, karena barang sudah diserah terimakan, jasa atau barang sudah diterimakan, maka harus dicatat gitu. Kalau accrual ini misalnya apa? Kalau dalam konteks kita biasanya banyak nih, misalnya kita accrue insurance bisa, atau bisanya accrue pensiun, ya kan? Orang sudah bekerja, tapi kan nanti diberikan pada saat dia pensiun. Atau pada saat misalnya bonus THR setiap bulan biasanya dicicil tuh. Itu namanya masuk accrue di situ. Jadi itu. Nah, sehingga total aset yang 3.000 ini harus sama dengan persis dengan total liability ditambah equity. Kalau salah satu aja ya, itu sudah pasti laporan keuangannya salah. Misalnya, total aset 3.000, kemudian total liability plus equity cuma 2.995 gitu. Itu udah pasti salah. Karena nggak balance, gitu ya. Tapi yang balance belum tentu benar, gitu. Karena kalau saya dulu kuliah, kalau sudah pusing gitu, di balance-balance sebelakang langsung 3.000, tengahnya dipas-pasin. Itu triknya gitu biasanya. Kalau closingnya kepepet, nyari kesalahan atau nyari jurnal yang tidak akurat, nggak ketemu-temu, di-book dulu deh gitu. Itu triknya ya Pak ya. Oke, kemudian tadi ini laporan keuangan seperti yang saya sampaikan tadi, sama, ini ada pembanding tahun 2018-2017, berarti kita ada di posisi 2018. Yaitu tadi dari sales, kemudian COGS ini adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan sama aja, other expenses. Ketemu EBITDA. EBITDA ini apa? Earning before income, tax, depresiasi, amortisasi. Jadi pendapatan sebelum tax, depresiasi, amortisasi.
Ketika dikurangi depresiasi amortisasi, maka namanya EBIT. Earning before income tax. Pendapatan sebelum income tax. Kan gampang ya, tinggal dikeluarin satu-satu. Setelah dikurangi interest expense, namanya EBT. Earning before tax. Ketika tax-nya dikeluarkan, maka namanya net income. Jadi ini Bapak Ibu ya. Yang net income-nya ini adalah yang biasa benar-benar dibawa pulang nih, gitu. Jadi kalau kita perusahaan yang benar-benar jadi dibagi-bagi ke shareholder, pemegang saham, itu adalah net income ini, yang 160 ini, gitu. Karena perlu ada tax, perlu interest, dan segala macamnya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Oh, ada dari Pak Catra. Kredit jangka panjang yang diberikan dalam perbankan masuk aktiva apa ya, Pak? Kalau kredit jangka panjangnya sendiri adalah dicatat sebagai long term loan karena jangka panjang. Pada saat terima kredit berarti kan terima cash dong. Berarti dia cash-nya naik, misalnya 1 miliar, nanti seperti yang di sini tadi, current asetnya cash-nya adalah naik, yang diterima saat ini, kemudian yang long term liabilities-nya yang jangka panjang tadi, gitu. Itu kalau langsung diberikan. Mudah-mudahan menjawab. Oke, menjawab ya Pak Catra. Oke, nanti paling akan komen juga sih. Kayaknya kalau buat saya sih saya paham gitu ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, mau dijawab lagi atau Bapak mau lanjut dulu? Boleh. Dalam masa COVID-19 ini, di mana masukan suatu perusahaan menurun drastis, sehingga mengarah ke PHK, apa advice Bapak kepada perusahaan aset-aset yang harus dijual lebih dulu? Oh, oke. Bentar ya. Dalam masa COVID-19 ini, di mana masukan suatu perusahaan menurun drastis, jadi itu kan berpengaruh ke PHK. Nah, gimana nih advice Pak Martoyo ke perusahaan? Aset-aset mana yang harus dijual lebih dulu bertahap untuk menghindari PHK? Oke, ini pertanyaan yang keren. Tapi saya mau jawab di akhir slide. Ya, di akhir slide. Oh, oke. Berarti nanti ditunggu dulu ya. Oh, tadi yang Pak Catra yang menanyakan pertanyaan sebelumnya, dia ngomong gini, kalau kredit kan piutang, Pak. Yang tadi bertanya soal kalau pinjaman jangka panjang, kredit jangka panjang. Kalau kredit kita perusahaan dapat kredit dari bank, itu adalah hutang. Oke. Kalau piutang itu tagihannya kita. Oke, sip. Terjawab ya Pak Catra. Oke, sip. Bisa dilanjutkan gitu Pak? Ya. Nah, sebenarnya inti dari laporan keuangan itu sebenarnya 2 tadi, yaitu balance sheet atau neraca, ini tadi potret kondisi kekayaan, kewajiban perusahaan. Yang kedua adalah laporan keuangan ini, profit and loss atau laba rugi. Nah, apa sih laporan arus kas itu? Sebenarnya laporan arus kas itu adalah laporan yang pengen membedah aset lancar nomor 1, yang paling liquid tadi, adalah cash. Kelihatan ya teman-teman ya? Yaitu cash-nya di sini adalah 100. Tahun 2015, 2017 adalah 60. Jadi sebenarnya laporan arus kas atau cash flow statement itu adalah laporan keuangan yang membedah cash itu dari mana sih, gitu aja tuh, gampangnya. Tadi dari operation, dari mertua, dari hutang, atau dari mana? Itu. Dari financing atau investing, jual aset atau apa. Ingat ya, saya mempermudah bahasanya nih. Kita cash flow itu pengen bedah 100 ini dari mana sih? Nah, jadi ini kita pengen bedah bahwa cash 100 ini dari mana gitu. Dari sini loh gitu. Oh, tadi ada net income 160, ya kan? Betul ya? Tapi net income itu kan tidak semuanya kita bisa collect. Ada yang masih nyangkut di account payable di piutang, ada yang masih nyangkut
di inventory karena kita beli inventory gitu ya. Kemudian ada kalau kita beli aset berarti cash-nya kita keluar gitu. Nah, ini. Jadi yang terkait dengan penyebab operation itu adalah yang betul-betul dari operation nih. Yaitu tadi hutang piutang, account payable, kemudian accrue ya, accrual yang tadi yang sudah saya terangkan, kemudian kenaikan atau penurunan cash itu bisa dari sini. Kalau account receivable atau piutangnya itu naik, berarti penjualan kita belum dibayar. Artinya itu mengurangi cash flow-nya kita. Atau gampang tanda kutipnya cash keras lah gitu ya. Walaupun cash itu nanti ada yang bentuknya cash betulan, ada yang didepositokan. Tapi anggaplah itu cash keras. Kemudian kalau inventory-nya itu increase, di sini increase 600 ya, berarti uang kita akan berkurang karena untuk beli inventory. Tapi kalau misalnya ternyata inventory bulan kemarin atau tahun lalu dengan tahun sekarang adalah turun 600 ya, maka cash dari operation itu justru nambah gitu. Jadi kalau asetnya itu tahun ini adalah meningkat lebih dibandingkan tahun lalu, maka cash flow-nya, cash-nya pasti berkurang. Karena itu di kamar yang sama. Tapi kalau misalnya aset itu adalah turun, maka cash-nya akan naik gitu ya. Gampangnya gitu. Jadi cash aset itu dijual jadi cash gitu ya. Gampangnya sesederhananya itu. Jadi nggak usah gimana cara prepare-nya ini, yang penting Bapak Ibu bisa bacanya. Kalau prepare-nya itu gimana bikin cash flow forecast, itu biarin accountant, kasihan. Nanti kalau Bapak ambil jobnya juga, nanti nggak ada kerjaan ya Pak ya? Iya, bagi-bagi job. Bagi job. Yang penting Bapak Ibu bisa bacanya. Kalau di sini berarti cash flow dari from operation adalah negatif 110. Karena apa? Tadi nih, banyak beli inventory, banyak IR-nya. Kemudian kalau investasi, di sini adalah berkurang 700. Artinya, kita bisa beli pabrik, beli aset ya untuk investasi ya, bukan untuk konsumtif ya. Kalau konsumtif untuk operational itu larinya ke atas. Kemudian tadi kalau financing, pendanaan, bisa kita tadi nerbitin bonds, obligasi, atau hutang jangka panjang baru, itu larinya ke financing. Jadi, ketika di total tadi adalah, di sini, operation negatif, cash from operation negatif 110, kemudian investasi negatif 700, kemudian financing plus 850, maka perbedaan change-nya adalah 40 nih. Sehingga cash-nya adalah cash tahun lalu 60 ditambah 40 maka 100. Jadi persis seperti ini. Terbukti ya 100-nya di sini. Gitu. Sesederhana itu. So far ya. Saya boleh lanjut ya, Mbak Dian. Boleh. Oke, sekarang saya memberikan pertanyaan nih. Jika Anda mau berinvestasi nih dengan data yang terbatas, hanya dari data ini saja ya, nggak usah nanti gimana nih balance sheet-nya, gimana laporan keuangannya, pokoknya ini aja. Perusahaan mana yang akan dipilih oleh Bapak Ibu? Saya kasih waktu 2 menit deh. Perusahaan mana yang akan diambil? Terlihat sebenarnya ini sama-sama cash-nya adalah 15.000. Ujungnya 15.000 nih. Ini setiap orang boleh ya, beda ya. Karena ini datanya terbatas, jadi pakai asumsi aja. Kalau waktu habis, Mbak Dian tolong diinfoin. Oh iya. Nanti ini yang penting adalah analisisnya ya. Setiap orang boleh beda, tidak ada yang disalahkan gitu. Ayo Pak, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau menjawab, boleh? Pak Wirman? Saya mau ambil BMX. Oh, mau ambil BMX katanya Pak Wirman. Oke, alasannya Pak? Pak Yamin? Alasannya karena ada operating asset, itu merupakan juga akan memboosting ke atas nantinya. Oke. Keren.
Rata-rata memilih BMX ya. Jadi Bu Ida Wahyu pun juga BMX. Pak Raditya juga BMX. Mungkin ini saya tertarik nih, Pak Simon memilih Trax. Trax. Yes, boleh Pak Simon? Boleh. Ini dong alasannya Pak Simon, kok Bapak milih Trax bukannya BMX? Karena kan di sini ada activity. Yang BMX ada 90.000, 40.000. Terus kemudian dia beli aset 48 sama 25 itu dalam keadaan minus yang belum dibayar. Tapi kan di ujungnya kalau Trax dia punya operating activity-nya masih minus, masih minjem. Tapi dia di sini ada aset 26 dan profit atau insurance step-nya itu dia ada 13.000, makanya saya pilih Trax. Nggak tahu benar apa salah nih. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Tunggu. Oh, kalau Pak Yuhendi memilih BMX dengan alasan kondisi beli aset lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Most likely tadi pilih BMX ya, dan dengan reasoningnya yang dibagikan oleh Pak Yamin tadi, dan ada yang pilih track. Jadi kita coba analisis ya. Ini karena data kita kan nggak lengkap ya. Sebenarnya ini baru satu alat yang kita sediakan, tapi again yang penting analisisnya. Karena biasanya kalau saya dulu terlibat due diligence segala macam itu dibedah laporan keuangannya, nanti kita hitung rasio-rasio keuangannya, nggak hanya satu cash flow aja. Tapi sekedar cash flow ini aja berarti kan gini kesimpulannya ya. Sekilas dari BMX sendiri operating activities-nya adalah cukup oke cash flow-nya 90. Dari cash flow 90 itu dari operating dia bisa belikan untuk aset, yaitu di sini investing aset. Anggaplah dia bisa invest pabrik, mesin atau apa segala macam. Which is produktif ya. Dan future-nya kayaknya akan lebih baik dan bisa naik ke atas. Tadi seperti Pak Yamin sampaikan, which is good dan sangat tepat. Kemudian dari 90.000 dia bisa nyicil utang 27.000. Dia sehingga cash-nya 15 tersisa. Kalau ATV sendiri, maka adalah operating activity-nya 40 dan dia bisa membeli aset 25.000, separuh dari BMX gitu ya. Dan dia tidak bisa melakukan cicilan gitu. Kemudian kalau track dari operating activities-nya sendiri cash flow-nya adalah negatif. Nah, negatif uang 15.000-nya dari mana nih gitu kan? Yaitu yang pertama dia menjual aset yang ada nih. Seperti tadi pertanyaan sebelumnya. Ini udah nggak ada uang, apa yang mau dibeli yang dijual gitu. Nah, ini track melakukan itu nih. Oke, dia menjual asetnya 26.000, kemudian plus kok mepet juga nih. Udah gue jual, mepet juga. Ya udah deh, ngutang dulu deh gitu ya. Ngutang 13.000 gitu. Ya, gali lubang, tutup lubang lah gitu. Itu kan sering ya di perusahaan seperti itu gitu ya, atau di family kadang seperti itu gitu ya, atau bahkan di negara aja kayak gitu loh, di negara loh, ya kan? Ini nggak ada uang untuk antisipasi COVID. Nah, kemarin dapat 4,3 miliar US dollar tuh Bu Sri Mulyani sukses untuk dapat long term debt 50 tahun kalau nggak salah, atau 70 tahun tuh. Nah, itu jadi kayak gitu. Kalau sekilas, kalau saya karena tidak ada data yang lain, kayaknya BMX cukup sehat nih, gitu. Cash flow-nya bagus, cash-nya, plus dia bisa beli aset, plus nyaur utang, gitu. Jadi ada potensi growth dari beli aset itu bisa jadi yang kalau stabil 90 nanti tambah 20 mungkin tahun depan karena kapasitas menambah. Itu ya, tadi Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kalau Bu Ida berkomentar gini, ketika cash profit by operating-nya bagus, berarti manajemennya bagus, sehingga dia bisa mengembangkan usaha dengan membeli aset dan juga membayar hutang. Itu sih komentar dari Bu Ida. Jadi, itu nanti kita, secara kesimpulan bisa seperti itu, tapi perlu dibedah lagi memang, bahwa ketika kita banyak nih ya industri yang mungkin nanti setiap industri beda-beda itu. Tapi memang yang case-nya positif itu adalah yang paling sehat sebenarnya.
Karena cash itu kayak darahnya kita nih. Kalau kita darahnya sehat, darah sehat maka orangnya akan sehat gitu. Tapi kalau darahnya sudah tidak sehat harus dicuci darah itu gitu. Ganti darah. Aduh, itu cuci darah terus-terusan nggak, Pak? Nah, biasanya kalau cuci darah, ya kalau sudah nggak kuat terus angkat tangan, udah lah, dibankruptin aja deh atau dijual gitu, ganti investor. Ya. Pak, bisa menjawab satu pertanyaan dulu, Pak? Dari Bu Ida Wahyu. Ya, Bu Ida Wahyu, kalau pemberian kredit KPR dari sudut pandang bank, itu karena masuk piutang, itu kan masuk piutang karena tagihan, tetapi KPR kan bisa lebih dari 1 tahun. Apakah itu piutang KPR bisa masuk ke fixed asset? Jadi mungkin masih berkaitan dengan yang pertanyaan tadi ya. Ini kacamatanya bank atau kacamatanya yang punya rumah? Kacamatanya bank. Kacamatanya bank. Oh, kacamatanya bank. Oke, kalau kacamatanya bank, sebenarnya kalau kita bicara kacamata bank ya kayak piutangnya bank sebenarnya. Jadi nanti istilahnya itu dicatat apa namanya seperti piutang bank kadang, dan piutang itu kalau yang KPR itu biasanya kan ada yang jangka panjang, misalnya 5 tahun. Jadi nanti yang porsi 1 tahun sampai 4 tahun itu maka itu adalah long term. Kemudian yang 1 tahun akan cair itu adalah current gitu. Jadi nanti ada portion current dari long term. Tahu ya? Kalau dari kacamatanya bank berarti bisa dimasukkan ke fix ya. Fixed asset. Piutangnya fixed asset untuk yang piutang yang long term. Jadi nanti istilahnya gini, Bu, biasanya kalau kita menyebutnya adalah fixed asset itu biasanya untuk barang-barang, ya, walaupun itu kategorinya masuk long term ya. Iya. Long term istilahnya. Jadi nanti long term itu ada long term sendiri sama fixed asset. Fixed asset itu kan sebenarnya fix, nggak bergerak gitu kan, kayak rumah itu kan nggak bergerak. Terjawab, Bu Ida? Ya, sudah. Terima kasih, Pak Martoyo. Thank you, Pak Martoyo. Yuk, Pak Martoyo, bisa dilanjutkan. Actually, Pak Martoyo waktunya tinggal 4 menit. Tapi tadi kita mulainya agak terlambat, jadi kita masih bisa nambah mungkin ya 10 atau 15 menit. Masih cukup waktu untuk, buka puasa jam berapa ya, Pak ya? Pas sih, kita selesai buka puasa kayaknya. Ya, masih 15 menit masih bisa ya. Oke, sip. Cuman gini, peserta masih welcome. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya kita menyelesaikannya di jam 6 kurang 15, apakah is it okay? Karena kayaknya materinya masih ada. Bagi yang merasa oke, boleh dong angkat jempolnya, atau kalau enggak Anda bisa kasih OS kalau Pak OS oke gitu. Yang lain aman? Yes. Siap. Kalau kita ngomong oke, Pak. Lanjut aja ya, berarti Lanjut ya. Yes. Ini tadi saya mau ngasih masih sedikit aja overview. Bapak Ibu bisa Google di internet panjang kali lebar, yaitu terkait dengan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun lalu yang heboh ya, yang sangat heboh kalau ngikutin. Karena sebelum diminta sama Bu Sri Mulyani untuk direvisi, itu pun saya sebagai mantan accountant juga ini kok bisa sih laporan keuangan seperti ini gitu. Yang tiba-tiba untung dari sebelumnya rugi. Ya kan? Which is itu amazing. Apakah memang betul kinerja yang sangat luar biasa atau ada tadi tanda kutip istilahnya itu make up sedikit atau kosmetik lah, kalau cewek itu biar agak cantik di kosmetik gitu kan. Window dressing, Pak ya. Para Raditya jawabnya manipulasi. Saya takut mau karena kata itu ya. Karena sebenarnya walaupun secara ini sudah terbukti karena terus ininya didenda juga ya. Cuman dendanya kalau nggak cuma 100 juta, which is sangat kecil. Oh, sangat. Karena ini laporan keuangan yang sangat kecil, saya sengaja, saya nggak rubah-rubah, bahwa yang tadinya kalau di paling bawah itu adalah rugi 5 juta US dollar gitu ya, tiba-tiba untung tuh gitu. Nah, kalau ditelusurin, yang lain normal-normal aja nih,
ada satu transaksi yang dahsyat gitu. Apa? Nih. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tiba-tiba ada pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar 239.940 US dollar. Itu berarti identik dengan berapa triliun tuh? Oh. Susah hitungnya kalau pakai kali 16 saja berapa triliun? Hampir 3 triliun ya kalau rate sekarang ya. Nah, tiba-tiba segede ini gitu. Amazing juga. Sebelumnya kan 0 ya kanannya ya. Ya. Gitu. Nah, ternyata kalau lebih lihat di catatan 47 itu, jadi Bapak itu sekedar info, kalau pengen dapetin lebih detail kayak yang TBK ini tinggal download aja gratis. Yaitu di Bursa Efek Indonesia itu udah langsung gratis, semua gratis. Tinggal download. Termasuk yang Garuda ini. Makanya saya ambil yang TBK. Kalau TBK kan sudah untuk publik ya informasinya. Jadi nggak ada yang nuntut lah. Saya takut dituntut nih kalau nanti namanya. Jadi ini pakai yang publik aja. Dan ternyata kalau saya lihat catatan di 47 itu, jadi ini total laporan keuangannya sekitar 150 lembar dulu ya. Jadi tebel. Dulu kalau kita jadi auditor gitu ya nyiapin itu tuh laporan keuangan itu. Gitu. Itu di situ tertera kurang lebih begini bahwa itu sebenarnya komitmen fee dari salah satu vendornya dia untuk 10 tahun servis yang akan datang gitu. Untuk servis 10 tahun yang akan datang. Tapi ini saking kreatifnya dengan berbagai ilmu accounting standarnya bisa diakuin sebagai pendapatan lain-lain gitu. Walaupun akhirnya di cancel atau tidak disetujuin oleh Bu Sri Mulyani. Tadi menyambut pertanyaan tadi, kenapa ya? Kan ada yang pengen tadi istilahnya manajemen by objective atau vested interest ini ya. Mungkin itu aja, kita nggak usah main ke politiknya nanti ini ya. Betul. Kira-kira poinnya adalah, poin yang pengen saya sampaikan di sini, kenapa saya ambil yang heboh adalah betapa pentingnya kita bisa membaca laporan keuangan gitu. Dengan simpel gini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, tahun lalu aja 0, kok tiba-tiba 239.940, berapa triliun ini? Benar. Kalau nggak percaya lagi, lihat note-nya itu. Tadi, makanya laporan keuangan itu ada 5, yang terakhir adalah catatannya tadi. Jadi catatan itu adalah yang dimasukkan itu adalah yang betul-betul sangat material. Sehingga pembaca laporan keuangan tidak misleading ketika menganalisisnya. Kalau ini di-delete, ya, catatan 47 itu, maka Bapak Ibu nggak tahu ini income betulan saat ini diterima atau income 10 tahun yang akan datang. Jadi ini income atas komitmen servis 10 tahun dari tahun 1, 2, 3 sampai 10. Udah ditarik diakui sebagai revenue di sini. Dahsyat juga nih. Walaupun setelah itu direvisi, tapi sudah heboh setelah kalau nggak salah setelah pemilihan Pilpres selesai baru direvisi. Oke ya. Itu. Nah, kemudian di sini saya pengen menambahkan bahwa setelah kita memahami laporan keuangan tadi, ya neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian cash flow, kemudian equity, kemudian disclosure of financial statement, kita sudah tahu barangnya, logikanya, bentuknya. Sekarang adalah tugas kita adalah bagaimana membaca, menganalisisnya itu. Itu ilmu yang lebih penting daripada menyiapkan laporan keuangannya saja. Itu biarin teman-teman accountant yang tugasnya menyiapkan itu. Tugas kita adalah dari para investor atau pimpinan perusahaan segala macam menganalisisnya ini. Dari keempat atau dari keempat ke 5 laporan keuangannya tadi. Yaitu yang ini seperti ini ya. Ini saya lihatkan gambarnya nih Bapak Ibu ya. Financial ratio analysis. Itu gambar di bawahnya apa sih? Ini kan gambar alat untuk medical check up bukan? Ya. Tensi, medical check up. Pokoknya alat-alat medical check up itu terwakili dengan financial ratio itu gitu.
apakah perusahaan itu sehat? Kayak orang lah, apakah kamu kolesterolnya tinggi? Apakah kamu potensi untuk gula atau kamu apa? Indikatornya terlihat di sini nih. Kalau misalnya perusahaan yang kayaknya ini mendekati bankrupt, gampang dilihat dari sini juga gitu. Apakah kayaknya ini perusahaan nggak mampu nih, kalau gue jual sama dia nggak akan kebayar nih, atau kebayaran sangat lama. Tahu nggak? Tahu banget dari sini. Gitu. Yaitu yang pertama, leverage ratio itu adalah perbandingan, jadi gini, berapa sih utang perusahaan tersebut dibandingkan dengan aset dan equity-nya. Sebenarnya kalau di dalam orang keuangan, hutang itu sangat sehat loh ya. Makanya dikatakannya leverage. Leverage itu kan pengungkit. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya kita ngangkat 100 kilo misalnya sendirian, mungkin nggak kuat. Tapi kalau pakai alat pengungkit, gelindingin kan gampang. Nah, itulah fungsi hutang, leverage. Ya, tapi jangan sampai leverage-nya tak terkontrol. Itu bunuh diri juga gitu. Makanya nanti ada istilahnya, salah satu indikatornya adalah debt to equity ratio yang disarankan berapa gitu, yang sehat berapa gitu. Kemudian yang kedua adalah liquidity ratio. Liquidity ratio itu apa? Kemampuan untuk bisa membayar kewajiban jangka pendek. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Jadi itu banyak rasio-rasionya seperti current ratio, yaitu current asset dibagi current liabilities, kemudian quick asset ratio, yaitu cash ditambah inventory dibagi dengan current liability. Intinya adalah ketika current ratio itu lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka current asset itu sama dengan total current liabilities. Tapi kalau current assetnya lebih besar daripada current liabilities, maka rasionya lebih dari 1 gitu. Ya. Kalau misalnya ada nggak perusahaan yang current rasionya 0,1 atau ada gitu. Nanti makanya Bapak Ibu kalau mau misalnya invest atau apa, bisa lihat dulu nih laporan keuangan, ditengok-tengok. Ini atau misalnya mau jadi supplier, ini benar nggak sih, bisa bayar nggak sih sama gue, nanti gue kasih barang setahun atau 2 tahun yang nggak ini. Kan banyak kejadian seperti itu. Makanya kalau misalnya transaksi besar biasanya minta namanya adalah laporan keuangan yang dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah activity ratio. Seberapa efisien activities-nya? Yaitu bisa dihitung dengan cara inventory rasionya seperti apa, inventory turnover-nya seperti apa, kemudian piutang turnover-nya seperti apa, aset turnover-nya seperti apa. Jadi itu nanti bisa dilihat apakah ini sudah efisien atau tidak activities-nya. Kemudian profitability adalah seberapa besar bisa mengenerate profit. Misalnya kalau dia return on investment-nya 10%, berarti dari total investasi kita dia bisa mengenerate 10%. Kalau 20% ya berarti lebih tinggi. Jadi itu. Kalau market value ratio biasanya adalah price earning ratio, itu berapa harga saham dibandingkan dengan earning saat ini, apakah ketinggian atau kemurahan gitu. Jadi itu hanya untuk yang listed, untuk yang market value, karena dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi Bapak Ibu, dari sini ya, saya mencoba nih, leverage ratio ini adalah, kalau saya identikan nih kayak gambar nih, gambar di atas nih walaupun kecil, itu kan kayak ada perahu, tapi ada yang bantuin dorong, ada yang bantuin gayung, nah itu leverage. Kemudian kalau yang liquidity ratio ini adalah kira-kira dia ya keran cash-nya itu mengalir dengan baik, sehingga kita mampulah untuk melunasi kewajiban jangka pendek ya. Sebenarnya orang kenapa panik ya Bu ya, Bapak Ibu ya, kenapa orang panik? Biasanya karena ada kewajiban jangka pendek. Kalau ada kewajiban misalnya 1-2 tahun lagi baru jatuh tempo, panik nggak? Atau gini, satunya sudah jatuh tempo, terus ada debt collector di depan rumah. Nah, lo. Walaupun debt collector itu cuma 1 juta, tapi kita hutang ada 100 juta, tapi masih 2 tahun lagi jatuh tempo. Lebih tenang mana tuh? Nah, itu pentingnya liquidity ratio ya. Orang bisa bangkrut gara-gara liquidity ratio-nya terganggu, cash-nya terganggu. Oke.
Ini saya lanjut. Nah, tadi ini mungkin menjawab tips apa sih, cost saving apa yang bisa dilakukan saat ini di masa krisis ya. Sebenarnya saya mencobanya di masa krisis semuanya, nggak cuma COVID aja ya. Ketika krismon segala macam, ini penting untuk kita consider. Ini saya coba merenung nih. Saya pakai ilmunya Pak Antoni nih, yaitu di setiap krisis itu kan kalau bahasa Chinese-nya apa tuh namanya? Wanci ya. Itu adalah satunya. Nah, satunya itu. adalah ini satunya peluang gitu. Nah, Weiji, iya. Iya Pak ya. Peluang, yes. Nah, peluang, makanya di sini saya juga ambil singkatan peluang itu apa tipsnya? P yang pertama adalah pegang prinsip cash is king. Nah, itu tadi. Cash is king. Saat ini di masa krisis COVID yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kemarin saya sudah hampir minggu keempat ini di rumah. Ternyata diperpanjang sebulan. Dan banyak saya ikutin media online dari para ahli pandemi, bisa jadi ini sampai September, sampai akhir tahun. Nah, kalau seperti itu, apa senjatanya? Cash is king. Pegang cash sebanyak-banyaknya. Dengan cara seperti apa? Tadi, dengan cara yang ini juga yang sharing mungkin yang saya lakukan juga saat ini ya. Sebelum work from home kita sudah melakukan ini beberapa action. Yang pertama adalah kalau bisa adalah mempercepat penagihan, gitu. Mempercepat penagihan biasanya kan susah. Kalau bisa tambahin diskon deh, lu bayar duluan, gitu. Itu jika ini pilihan jika nanti diambil yang memungkinkan. Yang kedua lah minta perpanjangan pembayaran term of payment. Ini sudah saya lakukan dengan supplier luar negeri maupun yang di dalam negeri, dan it works gitu, karena mereka memahami juga. Jadi kemudian yang kedua adalah kita bisa dengan jual stok dengan spesial diskon. Daripada inventory, stok itu ngendon di pabrik kita, di warehouse, akhirnya rusak, lama, dan istilahnya itu inventoriable cost-nya lebih mahal, atau carrying cost-nya lebih mahal, udah dijual at diskon aja. Gitu. Itu untuk yang pabrikasi. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pegang prinsip cash is king adalah tunda kapek. Jadi di kita sekarang sudah ada instruksi, oke, kapek yang nice to have yang tadinya nggak wajib betulan, yang nggak menyebabkan kita jadi stop produksi, stop dulu deh. Pegang cash dulu, biar survive dulu. Gitu. Itu ya. Jadi dengan pegang cash is king itu adalah benar-benar dengan berbagai cara. Itu tadi kan ini semuanya, ini semua komponen di balance sheet ya. Yaitu minta penagihan dipercepat, account receivable, kemudian account payable-nya kita minta perpanjangin TOP-nya dari 30 hari menjadi 60 hari gitu kan. Kemudian stoknya tadi di current asset tolong diturunin dengan cara apa? Diskon, bundling dan segala macamnya. Kemudian CAPEX-nya adalah di ini dulu deh. Kalau bisa ditunda, di-cancel dulu gitu. Itu P yang pertama. Kemudian yang E adalah eliminasi biaya tetap. Maksudnya apa? Bahwa biaya tetap itu sebenarnya biaya yang sangat menakutkan loh Bapak Ibu ya. Jadi para pengusaha itu, menurut saya yang paling ditakutkan itu bukan variable cost atau biaya variable, tapi biaya tetap. Kenapa? Karena biaya tetap itu adalah kita produksi tidak produksi, jualan atau tidak jualan, seandainya misalnya 1 miliar pengeluaran biaya tetap, ya itu akan keluar. Coba kalau misalnya krisis seperti ini berlangsung agak panjang, biaya itu kan terus keluar. Bleeding cash terjadi terus. Nah, caranya seperti apa dengan mengurangi biaya tetap? Sebenarnya saya juga sering sharing terkait dengan tips cost saving ini di web saya tadi ya, martoyartono.com itu adalah ini sudah ada yang tips yang ke 26 atau 28 gitu. Bisa diikutin di situ detail-detailnya juga. Yang pertama adalah bahwa biaya tetap kita itu kalau misalnya kantoran apa salah satunya? Yang pertama adalah misalnya dari gedung sendiri. Mungkin nggak misalnya ruangan yang tadinya satu lantai 2.000 meter persegi kita bisa kurangin. Jadi sedikit misalnya.
Sehingga dengan work from home ini sebenarnya kita bisa lihat, oh ternyata bisa kok sebagian kerja di rumah, atau orang sales ternyata nggak perlu kantor kok, gitu. Dan ternyata perlu kantor tapi nggak usah dedicated, bisa dipakai rame-rame, jadi semacam workspace, atau dikurangin setengah, atau tinggalin seperempat kalau perlu. Itu banyak yang berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, mobil. Ngapain beli mobil sendiri? Yaudahlah, kalau gitu ini aja deh. Kalau nggak rental, bulanan, atau nanti kita pakai Grab atau apa lainnya. Gitu. Kemudian biaya tetap yang lain. Misalnya sederhana aja, fotokopi. Ngapain kita beli mesin fotokopi? Udah kita ini aja lah, semua based on satu fotokopi 100 perak, udah satu lembar 100 perak. Semua sebisa mungkin dijadikan seperti itu. Kalau misalnya pabrik, lebih baik misalnya untuk yang demand-nya fluktuasi, misalnya untuk loading, unloading proses, warehousing segala macam, itu bisa disubkonkan. Atau di-hire kontraktor yang based on volume. Jadi kalau ada volume akan bayar lebih banyak. Kalau nggak ada ya nggak ada yang di ini. Jadi prinsip yang sangat sederhana itu adalah penting banget dan ini sangat menyelamatkan kita. Semakin sedikit biaya tetap, perusahaan semakin sehat, gitu. Tapi semakin tinggi biaya tetap, maka itu biasanya membuat pengusaha lebih pening. Kalau volumenya drop, udah itu makan mantap deh, makan tabungan gitu. Kalau ada tabungan. Itu ya, clear ya. Yang kedua ya, Bapak Ibu ya, eliminasi biaya tetap gitu. Kemudian L peluang yang L yang yaitu lebih fokus pada aktivitas core bisnisnya kita. Kalau tadi misalnya kemarin juga ada pertanyaan di salah satu forum, seandainya dia punya banyak beberapa bisnis misalnya, 20 bisnis atau 10 bisnis, mana yang kira-kira mau di-cut dulu nih? Ya, yang kira-kira nggak sesuai dengan core bisnisnya kita dulu nih. Jadi, powerful-nya kita ada di mana? Dengan kondisi krisis saat ini kan memang harus prioritas. Saatnya kita punya cash terbatas, ya kita akan selamatkan yang mana yang kira-kira for the future akan better buat kita. Gitu. Oke ya, jadi kembalikan ke core business. Misalnya nih, kalau misalnya perusahaan pabrikasi, ya oke, core business di production, kemudian kalau yang terkait tadi dengan misalnya ada perusahaan material building yang dia punya pabrik sendiri dan dia punya distribution transport sendiri, truk sendiri, segala macam. Ada plus minusnya, tapi ketika dalam kondisi seperti ini, ketika truk nggak jalan, itu fixed cost-nya jalan terus. Cicilan truk jalan terus, kemudian driver perlu di-maintain, maintenance perlu di-maintain, dan segala macamnya. Tapi kalau kita based on variable, ya ada barang bayar, kalau enggak ya zero. Gitu. Ya, clear ya? Fokus pada core business dan activities-nya. Kemudian, usahakan operational cost excellent. Jadi, kurangin waste non-value added activities yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan atau tidak coba kita renungkan ya. Karena selama ini bisnis fine-fine aja. Padahal ketika kita hitung, ternyata ini sebenarnya non-value added activities loh gitu. Ya, saya pernah jadi champion dari project di perusahaan saya atau value stream mapping. Yaitu kita menganalisis semua proses cash to cash ya. Cash to cash, jadi dari procurement sampai cash in kita, penjualan. Ternyata banyak yang sederhana pun banyak activity yang bisa kita eliminir. Misalnya fotokopi sekian ini, ngapain perlu fotokopi? Kenapa nggak soft copy? Nah, macam-macam. Jadi prosesnya bisa dipersingkat, kemudian bisa di-lean-kan. Dan kemudian yang kedua terkait cost excellence adalah cari harga yang lebih kompetitif, gitu. Jadi dalam masa seperti ini sebenarnya banyak yang tadi jual at discount. Yang itu bagus juga untuk kita negosiasi dengan existing supplier-nya kita. Kalau you nggak mau, pindah ke sebelah. Akhirnya turunin. Oke ya, itu terkait usaha cost excellent. Kemudian, saat yang seperti ini sebenarnya saat yang tepat untuk A-nya adalah mengajak dan melibatkan semua karyawan untuk mencoba men-challenge project cost saving yang bisa dilakukan saat ini. Gitu. Bahasanya bisa gini, kalau nggak ada cost saving saat ini, perusahaan akan bisa tutup bareng-bareng dan kita tenggelam bareng-bareng. Coba pikirkan. Biasanya ada ide-ide brilian yang selama ini tidak kita pikirkan, ya. Atau selama ini kita fine-fine aja karena everything is okay.
Ya, mungkin sederhana kayak biaya perjalanan, ngapain kalau perjalanan ke sana kemari, tiket hotel dan segala macam. Bisa nggak pakai Zoom aja misalnya, atau pakai Skype. Kemudian yang selama ini meeting selalu ada makan, snack dan segala macamnya, emang masih perlu gitu ya. Kemudian macam-macam, listrik emang kita masih perlu banyak misalnya. Jadi itu, kemudian N-nya adalah negosiasi ulang supplier dan creditor. Seperti yang saya sampaikan tadi, it works ya. Bahkan kalau bank kalau perlu bisa nggak negosiasi pembayaran, dan kalau bisa tolong dong dikurangi nih bunganya, gue nggak bisa bayar, give up gitu. Itu wajar lah dalam bisnis. Kemudian yang terakhir adalah again gunakan momentum ini ya untuk berkontemplasi, mereview strateginya kita, inovasi, kalau perlu pivot gitu. Jadi ada salah satu kawan pemilik perusahaan sourcing labor gitu yang saat ini turun drastis, dia ternyata punya peluang lain, yaitu di dunia telekomunikasi. Jadi ternyata ada pivot bisnis yang lain. Jadi Bapak Ibu, ingat ketika ada krisis seperti ini, dari laporan keuangan, analisis kita bisa ingat peluang tadi. Ya, di balik krisis ada peluang. P-nya adalah pegang prinsip cash is king. Kemudian eliminasi biaya tetap, lebih fokus activity core business, kemudian usahakan operational cost excellent, ajak libatkan dan negosiasi ulang dan gunakan. Oke, sepertinya itu Mbak Dian, closing dari saya. Setiap krisis ada peluang, dan Bapak Ibu nanti ketika saya yakin ini tidak cukup ya pertemuan sekarang ini, kalau nanti ada yang mau bisa ditanya-tanyakan bisa hubungin saya di email atau di WhatsApp, karena kebetulan saya pengen, karena banyak permintaan dan ini pengen teman-teman yang non finance itu kita ada grup WhatsApp sama grup Telegram juga gitu. Jadi thank you, sukses, mudah-mudahan bisa mengambil peluang dari krisis ini. Wow, keren. Mari dong kita berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih Pak Martoyo, keren banget. Gila, keren banget. Udah mau menjelang buka puasa. Simple, sederhana. Ya. Iya, betul. Thank you. Tips peluangnya itu benar-benar closing yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya sendiri sama sekali ngomongin soal keuangan, sudahlah blank saya Bapak Ibu. Tapi dengan penjelasan Pak Martoyo, saya optimis lah, saya masih bakal lebih tahu sedikit lagi tentang keuangan. So thank you so much Pak Martoyo, waktunya sudah sangat mepet, sebentar lagi sudah, bahkan mungkin udah azan belum ya, saya belum mendengar kalau di sini. Dan thank you so much, kami punya utang 2 orang yang berhasil mendapatkan buku dari Pak Martoyo, sudah diinformasikan sebelumnya sama Pak Martoyo, dan kami akhirnya memilih setelah di balik kaca kita memilih siapa yang bisa kita pilih nih, dan akhirnya kami memutuskan ada 2 nama yang akan menerima buku dari Pak Martoyo. Itu adalah satu Bu Ida. Hai Bu Ida. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah Pak Catra. Wis dari jauh nih Pak Catra. Dan Bapak Ibu, thank you so much. Pak